Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum wa halukunna ya tullab wa talibat al-mahbubah. Fi hadal yawm sanata'allam al-lughah al-arabiyyah fi as-saffi tsaniya asyar tahtal mawdu' an al-qa'idah al-mabni lil ma'lum wa mabni lil majhul. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang mabni ma'lum dan mabni majhul. Pada dasarnya pembagian fiil itu banyak sekali, bisa dilihat dari berbagai aspek. Nah, saat ini kita belajar tentang pembagian fiil dilihat dari aspek fa'ilnya atau aspek pelakunya. Dalam bahasa Indonesia, pelaku sama dengan subjek. Dalam bahasa Arab, subjek pelaku sama dengan fa'il. Nah, yang pertama adalah mabni lil ma'lum. Mada ta'rif mabni lil ma'lum? Huwa ma yudhkaru ma'ahu fa'iluhu. Bahwasannya mabni ma'lum adalah fa'ilnya yang disebutkan, pelakunya disebutkan di dalam kalimat tersebut. Sedangkan mada ta'rif mabni lil majhul? Huwa ma hudifa fa'iluhu wa halal maf'ul bih makanahu. Fa'ilnya dibuang dan maf'ul bih menempati tempatnya fa'il. Wa summiya binaibil fa'il. Biasanya ini dinamakan dengan naibul fa'il. Nah, kita lihat contoh di atas. Contoh mabni ma'lum. Al-awwal yash'uru asyubban aktsara bis-sa'adah. Fa'ilnya yang mana? Pelakunya yang mana? Dalam contoh yang pertama, yaitu asyubban, yang artinya para pemuda merasa lebih bahagia. Kalau ditanya dalam kalimat tersebut mana pelaku atau fa'ilnya, yaitu jawabannya adalah asyubban. Fa'il jatuh setelah fi'il. Nah, perlu kalian ketahui di dalam bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat, objek. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab di jumlah fi'liyah itu tidak bisa mengikuti aturan bahasa Indonesia yang subjeknya di awal. Makanya dalam jumlah fi'liyah subjek terletak setelah fi'il. Jadi fi'il dulu baru fa'il. Seperti contoh yash'uru asyubban aktsara bis-sa'adah. Yash'uru kedudukannya sebagai fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Tandanya mudhari' dengan apa? Dengan ya, huruf mudhara'ah. Yash'uru asyubbanu aktsara bis-sa'adah. Asyubban itu sebagai fa'il. Kemudian contoh lainnya yang kedua, ijtahada asyubbanu fi thalabil ilmi. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah asyubban. Ijtahada asyubbanu fi thalabil ilmi. Artinya para pemuda bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu.
Contoh yang lain, fakkaro asyubban fi kulli syai'in bidiqqatin. Artinya, para pemuda berpikir dalam segala hal secara tepat. Fa'ilnya yang mana? Kalimat nomor 3 yaitu asyubban. Begitu juga nomor 4. Contoh dari naib mabni ma'lum, yahtaju najahul insani fi hayatihi ila tafa'ul. Fa'ilnya yang mana? Fa'ilnya adalah najahul insan. Artinya, keberhasilan manusia membutuhkan optimisme dalam kehidupannya. Intinya, kalau mabni ma'lum itu fa'ilnya disebutkan, fa'ilnya diketahui. Namanya aja ma'lum. Ma'lum secara bahasa diketahui. Makanya mabni lil ma'lum secara istilah ma yudhkaru ma'ahu fa'iluhu. Fa'il disebutkan dalam contoh atau dalam kalimat tersebut. Seperti itu. Kemudian lanjut yang mabni majhul. Secara bahasa, majhul adalah tidak diketahui. Maka dari itu pengertian istilahnya huwa ma hudifa fa'iluhu wa halla al-maf'ul bih makanahu. Fa'ilnya dibuang dan yang menempati tempatnya fa'il adalah maf'ul bih. Contoh yang pertama, kutibat ar-risalatu. Nah, berhubung ini fa'ilnya mu'annas, makanya ada tak marbutahnya, tak mabsutahnya di lafadz kutibat. Fa'ilnya dibuang. Nah, ini nanti ketika mabni majhul ada cara-caranya. Bisa dilihat di tabel bina'ul fi'lul madhi. Jika fi'il madhi yudhammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih. Didomahkan awalnya, harokat awalnya, dan dikasrahkan harokat sebelum akhirnya. Itu untuk bina sahih, misal, naqis, dan lafif. Kemudian yang kedua, yuksaru ma qabla harfil ilah. Dikasrohkan huruf sebelum huruf ilah. Itu untuk bina ajwaf. Itu rumus bina majhul atau mabni majhul untuk fi'il madhi. Harus kalian fahami biar kalian faham atau biar kalian lebih faham lagi rumus mengaplikasikan ke dalam contohnya. Bina'ul fi'lil madhi, bina sahih wal misal wan naqis wal lafif. Rumusnya yudhammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih. Dibaca dhammah awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Contoh yang pertama, kutibat ar-risalatu. Nah, ini asalnya katabat Fatimatu ar-risalata. Fatimah fa'ilnya dibuang, kemudian ar-risalata maf'ul bihnya menggantikan posisi fa'il, makanya menjadi ar-risalatu. Kemudian fi'ilnya
yang awalnya katabat kemudian menjadi majhul, akhirnya tadi rumusnya yudhammu awaluhu, didomahkan huruf harokat awalnya, jadinya yang awalnya katabat ka berhubung menjadi majhul jadinya ku, kemudian dikasrohkan huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir apa itu? Itu huruf ta, jadinya kutibat ar-risalatu. Subjeknya yang mana kalau sudah menjadi contoh lil majhul? Subjeknya adalah ar-risalatu. Kemudian contoh yang kedua, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lah. Aslinya fa idza qara'a Muhammadun al-Qur'ana, fa'ilnya dibuang, al-Qur'ana digeser menjadi fa'il, jadinya al-Qur'anu. Kemudian qara'a menjadi quri'a. Fa idza quri'al Qur'anu, maka apabila Al-Quran dibaca, fastami'ulah, maka dengarkanlah. Kemudian contoh yang lain, qila innat tafa'ula yaqtadi at-tafkira al-ijabiyah wa husnal amal. Artinya dikatakan bahwasannya optimisme membutuhkan pemikiran yang positif dan harapan yang baik. Nah, nomor 3 ini adalah bina acuaf. Qila berasal dari kata qola. Kalau bina acuaf tadi rumusnya yuksaru ma qabla harfil illah. Qola, huruf ilatnya adalah alif. Qola. Kemudian dikasrahkan, nya dikasroh jadinya qi. Nah, harokat kasroh itu gandengannya atau sambungannya dengan ya, jadinya qila. Seperti itu. Contoh yang lain coba. Soma, bina maklumnya menjadi majhul, jadinya swima. Seperti itu. Kemudian rumus bina fi'il mudhari' yudhammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhiri. Jika binanya sahih, misal naqis dan lafif, itu dhamma awalnya dan difathahkan huruf sebelum akhir. Kalau rumus bina fi'il mudhari' acuaf, yudhammu awwaluhu wa yuqlabu harful illah alifan qabla akhiri. Didomahkan harokat awalnya dan huruf ilatnya diganti sebelum akhir. Kemudian selanjutnya mim ba'di ahrodil majhul, sebagian tujuan dari majhul, fi'il yang dimajhulkan itu ada 4. Apa saja kah itu? Lil ijaz, sebagai majas atau perumpamaan. Lil ilmi, lil jahli, lil khauf. Lil ijaz untuk perumpamaan, contohnya lam yalid wa lam yulad, majas. Kemudian lil ilmi, pengetahuan, yudlabul ilmu lil amali bihi.
yudlabu. Aslinya yad tolaba yadlubu, tolaba yadlubu, yadlubu berhubung menjadi majhul, dhamma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Jadinya yu. Tadi kan yatlubu. Nah, diganti ya-nya diganti yu, diganti dhammah. Jadinya yut. Nah, aslinya yatlubu, lamnya didomahkan, berhubung menjadi majhul jadinya lamnya dikasrahkan. Yudlabu, seperti itu. Kemudian lil jahli. Tujuan yang ketiga lil jahli, kebodohan. Yuhsyai su'ul khotimati. Selanjutnya lil khauf, khawatir. La yu'ta nurullahi lil aswi. La yu'ta awalnya yu'ti, a'ta yu'ti, berhubung menjadi majhul jadinya yu'ta, dhamma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. La yu'ta nurullahi lil aswi, artinya cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Kita lihat berikutnya. Contoh berikutnya. Hawil al-fi'lil mabni al-ma'lum ila fi'lin mabni lil majhul mimma tahtahu khattun kama fil misal. Rubahlah fi'il madhi ma'lum kepada fi'il madhi majhul yang bergaris bawah. Contohnya yang pertama, yu'allimu Muhammadun al-Qur'ana fil masjidi. Yu'allimu itu adalah contoh fi'il mabni ma'lum. Allama yu'allimu dimajhulkan menjadi, tadi rumusnya yang majhul fi'il mudhari' bagaimana? Dhamma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Jadinya yu'allamu. Yu'allamu, kemudian subjeknya dibuang, Muhammadun dibuang, jadinya Al-Qur'an yang awalnya na diganti nu karena menjadi naibul fa'il. Yu'allamul Qur'anu fil masjidi. Contoh yang kedua lagi, yaktubu Aliyun ad-darsa fil madrasati. Yaktubu dirubah menjadi majhul, jadinya yuktabu. Yuktabu, Aliyun dibuang, ad-darsa dipindah ke posisi Aliyun, dan harokatnya pasti dirubah, soalnya kedudukannya juga sudah berubah, tidak menjadi maf'ul bi lagi yang ad-darsa, melainkan menjadi naibul fa'il dari yuktabu, menjadi yuktabu ad-darsu fil madrasati. Pelajaran ditulis di madrasah. Contoh yang ketiga, qara'a at-thalibu al-majallati. Artinya siswa membaca majalah-majalah. Qara'a diganti majhul jadinya quri'a. Quri'a atau libu dibuang, berarti quri'a al-majallatu. Majalah-majalah dibaca. Kemudian yang keempat, Rokiba Umaru as-sayyarata fil Madinah.
Fa'ilnya yang mana? Fa'ilnya Umar. As-sayyarata menjadi maf'ul bih. Fil Madinah menjadi keterangan tempat. Rokibah. Rokibah dimajhulkan jadinya rukibah. Atau mau dibuat fi'il mudhari' berarti jadinya rokibah. Yarkabu berarti yurkabu. Yurkabu as-sayyaratu fil Madinah. Nomor 5. Yuslihu asyababu ma afsadahun nas. Yuslihu diganti mabni majhul jadinya yuslahu. Yuslahu ma afsadahun nas. Kemudian contoh yang ke-6, fatahat Aisyatu an-nafidata fis sobah. Artinya Aisyah membuka jendela di pagi hari. Fatahat ada tak mabsutahnya karena fa'ilnya muannas. Fatahat berubah menjadi futihat. Futihat an-nafidatu fis sobah. Aisyahnya dibuang. Futihat an-nafidatu fis sobah. Ketujuh, contoh ketujuh. Hamalat Aisyatu al-haqibata. Hamalat dirubah menjadi humilat. Humilat al-haqibatu. Atau mau dirubah fi'il mudhari' jadinya hamala yahmilu berarti yuhmalu al-haqibatu. Yuhmalu al-haqibatu. Kemudian yang ke-8, contoh ke-8, yahfadhu Zaidun al-Qur'ana fil ma'hadi. Zaid menghafalkan Al-Qur'an di pondok. Yahfadhu fi'il mudhari' mabni ma'lum dirubah menjadi fi'il mudhari' mabni majhul. Yuhfadhu asal awalnya yahfadhu berubah ke majhul jadinya yuhfadhu al-Qur'anu fil ma'hadi. Al-Qur'an dihafalkan di pondok atau di ma'had. Yuhfadhu al-Qur'anu fil ma'hadi. Nah, bagaimana? Ya tullab wa thalibat, fahimtum? Fi'il mabni ma'lum wa fi'il mabni majhul. Ayu soal? Idza la takun soalan nastamir. Ba hawil al-fi'l al-ma'lum ila al-fi'lil majhul. Summa kawin jumlatan mufidatan kama fil misal. Rubahlah fi'il ma'lum pada fi'il majhul. Kemudian buatlah jumlah mufidah sebagaimana yang ada di dalam contoh. Pertama, tabel mabni ma'lum. Kedua, tabel mabni majhul. Ketiga, jumlah mabni ma'lum. Yang pertama, contohnya yarkabu. Dimajhulkan jadinya yurkabu. Jumlah atau kalimatnya turkabu atau irotu fil mator. Mengenai jumlah mufidanya terserah mau pakai ya atau mau pakai ta, tidak masalah. Yang penting jumlah mufidah. Dan
turkabu at-thairatu fil mator. Kemudian contoh yang kedua, ihtamma. Ihtamma dimajhulkan menjadi apa? Hayo, siapa yang tahu? Ihtamma adalah fi'il madhi. Kemudian dimajhulkan menjadi timma. Timma, atau kalau mau menjadi fi'il mudhari' berarti ihtamma yahtammu. Majhulnya yahtammu dimajhulkan menjadi yuhtammu, artinya memperhatikan. Contoh kalimatnya, yuhtammu at-thalibu ad-darsal lughatal arabiyah. Siswa memperhatikan pelajaran bahasa Arab. Itu kalau contoh mabni ma'lum ya, belum diganti mabni majhul. Kalau contoh mabni majhulnya berarti yuhtammu ad-darsul lughatul arabiyah. Pelajaran bahasa Arab diperhatikan. Contoh berikutnya, yalbasu. Mabni majhulnya menjadi yulbasu, memakai. Yulbasu. Contoh kalimatnya, yulbasu al-libasu. Pakaian telah dikenakan atau pakaian sedang dipakai. Yulbasu al-qalansuatu. Peci dipakai, dikenakan. Kemudian contoh berikutnya, yahtaju dimajhulkan menjadi yuhtaju. Yuhtaju. Kalimatnya bisa anak-anak kembangkan sendiri kalimatnya. Kemudian contoh berikutnya, yuqimu. Yuqimu. Lanjut, yuqimu dimajhulkan menjadi yuqomu. Yuqomu. Kemudian contoh berikutnya, sami'a berubah menjadi sumi'a. Atau kalau mau mudhari'nya mabni ma'lum sami'a adalah yasma'u. Sami'a yasma'u dimajhulkan menjadi yusma'u. Akala berubah menjadi ukila, telah dimakan. Akala makan, ukila telah dimakan. Syariba berubah menjadi syuriba. Kemudian contoh berikutnya, yabni berubah menjadi yubna. Yabni berubah menjadi yubna. Yang terakhir, ba'a. Ba'a dimajhulkan menjadi bi'a. Bi'a. Contohnya, bi'a al-qamisu fit dukkan.
kemeja dijual di toko. Itu tadi contoh-contoh dari mabni ma'lum dan mabni majhul. Selanjutnya adalah teks prosedural. Teks prosedur. Teks prosedur dalam bahasa Arab adalah an-nasul irsyadi. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah atau tahapan sesuatu secara sistematis sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Nah, contoh teks prosedur itu bisa diambilkan dari bab kedua kita yang baru kita bahas, yaitu tentang pemuda, asyabab atau remaja. Struktur teks prosedural terdiri dari tujuan, al-hadaf, material, al-maddah, dan langkah-langkah al-khutuwat. Nah, pada bab 2 ini, teks prosedur menjelaskan tentang langkah-langkah menjadi pemuda yang optimis. Langsung saja ke contohnya. Tadi struktur teks prosedur ada 3, al-hadaf tujuan. Nah, bisa kalian lihat di tabel. Al-hadafu tujuannya yaitu yahtaju najahul insan fi hayati ila tafa'ul khassatan lisyabab. Artinya, keberhasilan pemuda membutuhkan optimisme khususnya untuk para remaja atau para pemuda fi hayatihi, dalam kehidupannya. Itu tadi adalah tujuan keberhasilan manusia membutuhkan optimisme dalam kehidupannya, khususnya untuk para pemuda. Kemudian al-maddah, materinya, waliyakuna asyababu jilan mutafa'ilan la buddalahu min tawdif qudratihi fi tahqiqil amalil ijabi. Materinya adalah untuk menjadi pemuda, yaitu generasi yang optimis, jilan mutafa'ilan, generasi optimis, la buddalahu, la budda, seharusnya, min tawdifi qudratihi, pemuda min tawdifi qudratihi, dari membangun kemampuannya fi tahqiqil amalil ijabi, dalam merealisasikan harapan yang positif, wa muwajahatu tahaddiyatil hayah, dan menghadapi tantangan hidup, wa ijadu hululil mushkilat, dan menemukan solusi permasalahan. Itu tadi materi al-madahnya. Kemudian langkah-langkahnya apa saja? Al-khutuwat, ittaba'a an-nasaihu al-atiyah, nasihat-nasihatnya bagaimana berikut. Yang pertama, kun mutafa'ilan daiman, jadilah optimis selalu. Kedua, kun sa'idan wasyakuran, berbahagialah dan selalu bersyukur.
Ketiga, kun wathiqon fi nafsik. Percaya dirilah kamu. Jadilah percaya diri. Nomor 4, kun syuja'an. Jadilah pemberani. Khamis, kelima, kun shabiron. Jadilah penyabar. Keenam, kun shadikon. Jadilah orang yang jujur. Itu tadi langkah-langkahnya. Nah, itu contoh daripada teks prosedur. An-Nasu al-Irsyadi. Teks prosedur. Nah, tam hadil maddah wa idza la takun su'alan summa nahtatim dirasatana fi hadzal yaum. Hayya bina bi qiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran kasiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.